sebuah desa di kaki gunung, hiduplah seorang petani tua yang bijaksana. Meskipun ladangnya tak lebih luas dari tetangganya, panennya selalu melimpah ruah, membuat penduduk desa kagum dan bertanya-tanya. Suatu hari, seorang pemuda ambisius dari kota datang dengan tekad membara untuk mengungkap rahasia kesuksesan sang petani. Dengan penuh semangat, ia bertanya, "Pak Tua, apa gerangan rahasiamu sehingga panenmu selalu berlimpah?" Sang petani tua dengan senyum bijak yang terukir di wajahnya yang keriput menjawab, "Aku hanya mengikuti jalan alam, anak muda. Aku belajar dari tahu." Pemuda itu mengerutkan kening kebingungan. "Tahu? Apa itu tahu?" tanyanya penasaran. Dengan tenang, petani tua itu menunjuk ke arah ladangnya yang subur. "Lihatlah padiku," ujarnya lembut. "Aku tidak memaksanya untuk tumbuh lebih cepat. Aku memberinya air yang cukup, sinar matahari yang hangat, dan nutrisi yang dibutuhkan. Selebihnya, aku serahkan pada alam untuk melakukan tugasnya." Kisah sederhana ini mencerminkan inti dari Tao Te Ching, sebuah kitab kebijaksanaan Tiongkok kuno yang mengajarkan tentang Tao atau jalan. Tao adalah prinsip universal yang mendasari segala sesuatu di alam semesta. Ia adalah kekuatan yang mengalir, harmonis, dan seimbang, seperti aliran sungai yang tenang menuju lautan luas. Dalam kehidupan modern yang serba cepat dan kompetitif, di mana ambisi membara, persaingan merajalela, dan keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu begitu kuat, ajaran Tao Te Ching menawarkan alternatif yang menyegarkan bagi embun pagi di padang ilalang. Ia mengajak kita untuk melepaskan genggaman erat pada kendali, hidup selaras dengan alam, menerima perubahan dengan lapang dada, dan menemukan kedamaian sejati di dalam diri. Dalam keheningan, mari kita selami hikmah Tao Te Ching yang dapat menerangi jalan hidup kita menuju keseimbangan dan makna yang hakiki. Yang pertama, menerima ketidaksempurnaan. Lao Tzu berkata, mengetahui orang lain adalah kebijaksanaan. Mengetahui diri sendiri adalah pencerahan. Dalam dunia yang dipenuhi standar kecantikan dan kesuksesan, kita seringkali terjebak dalam pusaran perbandingan dan rasa tidak aman. Kita berusaha keras untuk menjadi sempurna, untuk memenuhi ekspektasi orang lain, hingga lupa untuk menghargai diri sendiri apa adanya. Tao Te Ching dengan bijak mengingatkan kita untuk menerima ketidaksempurnaan diri, merangkul setiap kelebihan dan kekurangan yang menjadikan kita unik. Seperti batu permata yang memiliki keindahan dalam setiap guratan dan warnanya. Keindahan sejati manusia terletak pada keunikan dan keasliannya. Bayangkan sekuntum bunga mawar yang mekar sempurna. Kelopaknya yang lembut, warnanya yang indah, dan aromanya yang harum. Semua itu adalah bagian dari kesempurnaannya. Namun, tahukah kita bahwa keindahan mawar juga terletak pada duri-durinya yang tajam? Duri-duri itu meskipun tampak mengancam, justru melindungi mawar dari ancaman dan membuatnya semakin istimewa. Demikian pula dengan diri kita, kekurangan dan kelemahan kita bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan atau dihindari, melainkan bagian dari kita yang perlu kita terima dan kita hargai. Yang kedua, hidup sederhana. Lao Tzu berkata, orang yang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya, sesungguhnya dia adalah orang kaya. Kata-kata penyejuk ini bagaikan setetes embun penyejuk di tengah gurun pasir konsumerisme dan gersang. Di dunia yang gemerlap dengan gelimang materi, kita acap kali terhanyut dalam arus keinginan yang tak bertepi, seakan ada lubang menganga dalam jiwa yang tak pernah terpuaskan. Kita terus mengejar lebih, menumpuk harta, dan mendaki tangga status sosial, hingga lupa hakikat kebahagiaan sejati. Namun, renungkanlah sejenak. Apakah kebahagiaan sebenarnya bersemayam di balik tumpukan harta benda?
Ataukah ia terpancar dari kedamaian hati yang tenang dan menerima? Lao Tzu dengan kearifan Tao Te Ching mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Ia membimbing kita untuk melepaskan cengkraman pada materi, menghargai setiap anugerah yang telah diberikan, dan menemukan kepuasan dalam kecukupan. Kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang dapat dibeli dengan uang. Ia bukanlah barang mewah yang terpajang di etalase toko, melainkan harta karun yang tersimpan dalam lubuk hati yang bersyukur. Kebahagiaan bersumber dari hubungan yang tulus, pengalaman yang berharga, dan kedamaian batin yang tak ternilai. Marilah kita belajar untuk mencukupkan diri, mensyukuri nikmat yang telah diberikan, dan menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Sebab sesungguhnya kekayaan sejati adalah kekayaan jiwa. Yang ketiga, bertindak dengan kelembutan. Lao Tzu berkata, yang lembut mengatasi yang keras. Kata-kata bijak ini bagaikan setetes embun yang menyejukkan di tengah gurun kehidupan yang keras. Dalam menghadapi tantangan hidup, seringkali kita tergoda untuk menggunakan kekuatan, memaksakan kehendak, mengalahkan lawan, dan mempertahankan ego. Namun, sadarkah kita bahwa kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan? Kekakuan hanya akan berujung pada kehancuran. Tao Te Ching mengajarkan kita kekuatan sejati bukanlah kekerasan atau paksaan, melainkan kelembutan dan fleksibilitas. Seperti air yang lembut, yang mampu mengikis batu karang yang keras, kelembutan dapat mengatasi rintangan dengan lebih efektif. Bayangkan sebatang pohon bambu yang lentur ditiup angin kencang. Ia tidak melawan, ia tidak memaksa. Ia menari mengikuti irama angin, membiarkan cabang-cabangnya mengalun dengan lembut. Dengan demikian, pohon bambu tetap tegak dan kuat, sementara pohon-pohon yang kaku dan tegar mudah patah diterjang angin. Bukankah hidup ini seperti angin yang berhembus? Terkadang lembut membelai, terkadang kencang menerjang. Jika kita bersikeras menjadi keras dan kaku, kita akan mudah patah dan hancur. Namun, jika kita memilih untuk lentur dan fleksibel, kita akan mampu bertahan dan melewati badai kehidupan. Yang keempat, menemukan keseimbangan. Lao Tzu berkata, ada dan tiada itu saling melengkapi. Hidup adalah perjalanan yang dipenuhi dengan dualitas. Siang dan malam silih berganti, suka dan duka datang bergantian, baik dan buruk hadir bersamaan. Keberhasilan dan kegagalan adalah dua sisi mata uang yang sama. Tao Te Ching mengajarkan kita untuk menerima kedua sisi ini, menemukan keseimbangan di antaranya, dan menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Seperti yin dan yang saling melengkapi. Dualitas dalam hidup bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan, melainkan sesuatu yang harus diharmonisasikan. Bayangkan, apa jadinya siang tanpa malam? Akankah kita menghargai terangnya mentari jika tak pernah merasakan gelapnya malam? Keberhasilan akan terasa lebih bermakna jika kita pernah mengalami kegagalan. Rasa puas akan terasa lebih nikmat setelah kita merasakan pahitnya perjuangan. Kebahagiaan akan terasa lebih indah jika kita pernah merasakan kesedihan. Seperti pelangi yang muncul setelah hujan, kebahagiaan akan terasa lebih cerah setelah melewati badai kehidupan. Dengan menerima dualitas dalam hidup, kita dapat menjalani hidup dengan lebih seimbang dan bermakna. Kita belajar untuk tidak terlalu larut dalam kebahagiaan maupun terpuruk dalam kesedihan. Kita belajar untuk mensyukuri setiap anugerah dan menghadapi setiap cobaan dengan ketabahan. Kawan, hidup adalah perjalanan yang penuh lika-liku. Ada kalanya kita berada di puncak, ada kalanya kita berada di lembah. Namun, dengan menerima dualitas dalam hidup, kita akan mampu menjalani hidup dengan lebih tenang, bijaksana, dan bermakna. Yang kelima, mengikuti arus. Lao Tzu berkata, hidup adalah serangkaian perubahan alami dan spontan.
Jangan melawannya. Itu hanya menciptakan kesedihan. Biarkan kenyataan menjadi kenyataan. Biarkan segala sesuatu mengalir secara alami ke depan dengan cara apapun yang mereka suka. Kutipan ini bagaikan air sungai yang mengalir tenang, menuntun kita untuk memahami hakikat hidup yang sesungguhnya. Dalam kehidupan yang penuh ketidakpastian, kita seringkali terjebak dalam ilusi kendali, berusaha keras mengatur setiap detail, menetapkan target yang tinggi, dan berharap semua berjalan sesuai keinginan. Kita bagaikan perahu yang mencoba melawan arus deras, menghasilkan kelelahan dan kekecewaan. Tao Te Ching mengingatkan kita, hidup adalah aliran yang terus bergerak, penuh kejutan dan perubahan tak terduga. Seperti petani yang membiarkan padi tumbuh secara alami. Kita perlu belajar mengikuti arus kehidupan, melepaskan kendali, dan mempercayai kebijaksanaan alam semesta. Merencanakan hidup memang penting, namun jangan terpaku pada rencana. Terkadang, yang terbaik adalah melepaskan keinginan untuk mengendalikan, membiarkan segala sesuatu berjalan apa adanya. Seperti daun yang jatuh mengikuti irama angin, kita perlu belajar menari bersama irama kehidupan. Dengan mengikuti arus, kita akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam setiap perjalanan hidup. Kita akan belajar menghargai setiap momen, menerima setiap perubahan, dan menemukan keindahan dalam ketidakpastian. Karena hidup bukanlah tentang mencapai tujuan, melainkan tentang menikmati perjalanan. Kawan, mari kita renungkan sejenak sang petani tua dengan kebijaksanaan yang bersahaja telah mengajarkan kita tentang Tao, tentang jalan hidup yang selaras dengan alam. Ia tidak memaksakan kehendak, ia tidak melawan arus, ia menerima segala sesuatu apa adanya, mengalir bersama kehidupan dan menemukan kedamaian di dalam dirinya. Sekarang, tanyakan pada dirimu sendiri, sudahkah kamu benar-benar hidup? Atau kamu masih terjebak dalam pusaran ambisi, persaingan, dan keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu? Lepaskanlah genggaman eratmu pada kendali. Terimalah ketidaksempurnaan dirimu, hiduplah dengan sederhana, bertindaklah dengan kelembutan, temukanlah keseimbangan, dan ikutilah arus kehidupan. Biarkan Tao Te Ching menjadi pelita yang menerangi jalanmu menuju kehidupan yang lebih harmonis, bermakna, dan penuh kedamaian. Sekarang, pejamkan matamu sejenak. Rasakan hembusan angin yang lembut. Dengarkan kicauan burung yang merdu. Hiruplah aroma bumi yang menyegarkan. Di dalam keheningan ini, biarkan kebijaksanaan Tao Te Ching meresap dalam jiwamu. Biarkan ia membimbingmu menuju kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang selaras dengan alam dan dirimu sendiri. Dan sekarang buka mata perlahan. Intinya, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan kegelisahan dan perjuangan yang tak berujung. Jadilah air yang lentur, kalahkan kekerasan dengan kelembutan. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Alam tidak pernah terburu-buru, namun semuanya terselesaikan. Kata Lao Tzu. Ribuan tahun yang lalu, seorang filsuf bijak dari Tiongkok kuno bernama Lao Tzu mengajarkan kita tentang rahasia untuk menjalani hidup yang lebih tenang dan harmonis. Lao Tzu, figur yang diselimuti misteri, meninggalkan warisan pemikiran yang begitu mendalam lewat ajaran Taoisme. Kata-katanya tetap abadi dan relevan di kehidupan modern yang penuh gejolak ini. Bayangkan, sebuah sungai yang mengalir. Airnya bergerak mengikuti bentuk lekukan tanah, tanpa perlawanan, tanpa paksaan. Itulah esensi dari
Wu Wei. Sebuah prinsip Taoisme yang mengajarkan kita untuk bertindak selaras dengan arus kehidupan. Wu Wei bukanlah ajakan untuk bermalas-malasan atau pasif. Justru sebaliknya, Wu Wei mengajakmu untuk bertindak dengan penuh kesadaran, menghindari perlawanan yang tidak perlu, dan menemukan jalan yang paling alami dalam setiap langkah. Dalam video ini, kita akan menyelami lebih dalam makna Wu Wei dan mengungkap rahasia Tao Te Ching, kitab suci Taoisme yang dipenuhi dengan kebijaksanaan Lao Tzu. Kita akan belajar bagaimana menerapkan filosofi Tao dalam kehidupan sehari-hari, menemukan ketenangan di tengah kegaduhan, dan menjalani hidup dengan lebih bermakna. Sekarang, mari kita selami lebih dalam salah satu konsep paling menarik dalam filsafat Wu Wei. Wu Wei sering diartikan sebagai tindakan tanpa usaha atau bertindak tanpa memaksakan kehendak. Disinilah letak keindahan Wu Wei. Bayangkan seorang peselancar yang menunggangi ombak. Dia tidak melawan kekuatan ombak, melainkan bergerak seirama dengannya, mengikuti aliran dan ritme alam. Itulah inti dari Wu Wei. Wu Wei mengajarkan untuk hidup selaras dengan Tao, yaitu jalan alam semesta. Tao adalah kekuatan yang mengalir dalam segala sesuatu, sumber dari semua kehidupan. Dengan mempraktekkan Wu Wei, kita belajar untuk melepaskan keinginan untuk mengontrol segalanya dan membiarkan diri dibawa oleh arus kehidupan. Wu Wei bukanlah seruan untuk bermalas-malas atau menjadi pasif. Sebaliknya, Wu Wei adalah tentang bertindak dengan penuh kesadaran, kebijaksanaan, dan kepekaan terhadap ritme alam. Ini adalah tentang menemukan jalan yang paling alami dan efisien dalam setiap tindakan tanpa memaksakan kehendak atau melawan arus. Lao Tzu mengajarkan bahwa kesombongan dan keinginan untuk mengontrol segalanya hanya akan menimbulkan penderitaan. Sebaliknya, dengan menerima keterbatasan diri dan mengikuti aliran alam, kita dapat menemukan kebebasan dan kebahagiaan sejati. Di tengah kegaduhan dan tekanan hidup modern, filsafat Tao Lao Tzu memberikan sebuah tempat ketenangan dan kebijaksanaan. Sekarang, bayangkan kamu berdiri di tepi jurang yang curam. Angin menghembus kencang, menampar wajahmu dengan debu dan keputusasaan. Di bawah sana, batu-batu tajam menanti dengan siap menghancurkan apapun yang jatuh. Kamu merasa takut, panik mencengkeram hatimu. Inilah gambaran hidup ketika kamu terus-menerus melawan arus, memaksakan kehendak, dan menolak untuk mengalir. Kamu lelah, terluka, dan hampir menyerah. Setiap langkah terasa berat, setiap tantangan seolah menghancurkan semangatmu. Kamu merasa sendiri, tersesat dalam labirin kehidupan yang rumit. Tapi tunggu, di tengah kegelapan dan keputusasaan itu, seberkas cahaya muncul, sebuah kisah dari kitab Zhuangzi, salah satu mahakarya Taoisme, menawarkan sebuah jalan keluar. Kisah ini berbicara tentang seorang juru masak bernama Ting yang kehebatannya dalam memotong daging telah mencapai tingkat seni. Bayangkan, seorang juru masak yang bergerak dengan keanggunan seorang penari. Pisaunya menari di antara daging, menghasilkan irisan tipis yang sempurna tanpa sedikit pun usaha. Lord Wen Wei, seorang pengusaha yang bijaksana, terpesona melihat keahlian Ting. "Bagaimana kamu bisa melakukannya?" tanyanya penuh kagum. Ting tersenyum dan menjawab, "Rahasianya bukanlah keterampilan, melainkan Tao." Ia menjelaskan bahwa ia telah menyatu dengan arus, memahami struktur alami dari daging yang ia potong. Ia tidak lagi melihat dengan mata,
melainkan dengan rohnya. Ting telah mencapai Wu Wei, bertindak tanpa memaksakan kehendak. Pisaunya bergerak seirama dengan alur alami daging, menghasilkan potongan yang sempurna tanpa perlawanan. Inilah kekuatan kelembutan, kekuatan yang lahir dari keselarasan dengan Tao. Kisah juru masak Ting hanyalah salah satu contoh kecil dari kebijaksanaan Tao yang tak terbatas. Kini, kamu telah belajar tentang Wu Wei. Seni bertindak tanpa memaksakan kehendak dan menyelami kedalaman Tao Te Ching, kitab suci yang penuh dengan petunjuk hidup. Kamu juga telah menyentuh kisah juru masak Ting yang menginspirasi. Seorang ahli yang mencapai kesempurnaan dengan menyerahkan diri pada alur alami. Ingat, hidup bukanlah perjuangan melawan arus. Seperti air yang mengalir, fleksibel, dan selalu menemukan jalannya. Biarkan hidupmu mengalir dengan tenang dan bijaksana. Seperti yang dikatakan Lao Tzu, alam tidak pernah terburu-buru, namun semuanya terselesaikan. Terapkan Wu Wei dalam setiap langkahmu, lepaskan keinginan untuk mengontrol, dan temukan kekuatan dalam kelembutan. Dengan demikian, kamu akan menemukan kedamaian, kebahagiaan, dan kebebasan sejati. Sekarang, aku penasaran, apa yang kamu rasakan setelah mendengarkan video ini? Ceritakan kisahmu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kabut tipis menyelimuti puncak Gunung Tianshan, bagai selendang sutra yang menutupi wajah sang gunung. Di tengah keheningan yang agung, berdirilah seorang tua berjubah putih. Rambutnya seputih salju yang abadi, seolah menyatu dengan awan-awan yang berarak pelan. Matanya yang teduh menyimpan kebijaksanaan ribuan tahun, menatap lembah di bawah. Di sana, sungai kuning meliuk-liuk bagai naga emas yang membelah daratan, mengalir tanpa henti menuju lautan luas. Seorang pemuda, dengan napas tersengal-sengal dan keringat membasahi kening, akhirnya tiba di puncak. Ia telah mendaki selama berhari-hari, melewati jalan setapak yang terjal dan jurang yang curam, mencari sang bijak yang konon tinggal di gunung itu. Dengan hati penuh harapan, ia menghampiri sang tua dan bertanya, "Guru, ajarkan aku rahasia kehidupan. Bagaimana caranya agar aku bisa mengendalikan takdirku, meraih semua keinginanku, dan menjadi manusia yang paling berkuasa di dunia?" Sang bijak tersenyum tipis, sebuah senyuman yang mengandung misteri dan kedalaman. "Lihatlah sungai itu, anak muda," ujarnya lembut. Apakah ia memaksakan kehendaknya untuk mengalir? Apakah ia melawan bebatuan yang menghalangi jalannya? Tidak. Ia mengalir mengikuti alur, menyesuaikan diri dengan rintangan, dan akhirnya mencapai lautan luas. Pemuda itu tertegun. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia telah berusaha keras mengendalikan hidupnya, memaksakan kehendak, dan melawan arus. Ia seperti perahu kecil yang melawan ombak besar, kelelahan dan tak kunjung sampai ke tujuan. Ia bagai burung yang terkurung dalam sangkar emas, merindukan kebebasan langit namun takut untuk terbang. Itulah Wu Wei, anak muda, lanjut sang bijak. Suaranya menenangkan bagai aliran sungai yang jernih. Seni melepaskan dan mempercayai semesta. Seperti sungai yang mengalir, kita perlu belajar mengikuti arus kehidupan, melepaskan keinginan untuk mengendalikan segalanya, dan mempercayai bahwa alam semesta memiliki rencana yang lebih besar untuk kita. Kisah di atas
bagai setetes embun yang menyejukkan jiwa, mengajarkan kita tentang Wu Wei, sebuah konsep Taoisme yang sering disalahartikan sebagai pasif dan tidak melakukan apa-apa. Padahal, Wu Wei bukanlah berdiam diri, melainkan bertindak selaras dengan alam. Melepaskan ego dan keinginan untuk mengendalikan serta membiarkan segala sesuatu terjadi secara alami. Wu Wei adalah seni mengalir, seni menari bersama kehidupan, seni menjadi satu dengan semesta. Bayangkan diri kita sebagai seorang pemanah. Jika kita terlalu fokus pada sasaran dan tegang menarik busur, anak panah justru akan meleset. Ketegangan dan ketakutan akan kegagalan, akan mengacaukan fokus dan mengganggu keseimbangan. Namun, jika kita rileks, fokus pada proses, dan melepaskan anak panah dengan tenang, ia akan terbang tepat sasaran. Ketenangan dan kepercayaan diri akan membimbing anak panah menuju tujuannya. Begitu pula dalam hidup. Ketika kita terlalu fokus pada hasil akhir dan berusaha keras mengendalikan segalanya, kita justru menciptakan ketegangan dan menghalangi aliran energi positif. Keinginan yang menggebu-gebu, ambisi yang membara, dan ketakutan akan kegagalan akan membelenggu kita. Membuat kita terjebak dalam pusaran kecemasan dan penderitaan. Namun, ketika kita melepaskan keinginan untuk mengendalikan, menerima segala sesuatu dengan lapang dada, dan mempercayai kehidupan semesta, hidup akan mengalir dengan lebih mudah dan harmonis. Kita akan merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati, seperti burung yang terbang bebas di angkasa, menari bersama angin dan awan. Lao Tzu, sang bijak dari timur berkata, alam tidak terburu-buru, namun semuanya terselesaikan. Renungkanlah sejenak, betapa dalamnya makna yang tersirat. Lihatlah mentari pagi yang terbit perlahan, membangunkan dunia dari tidurnya. Ia tak tergesa, namun pasti, sinarnya menyentuh setiap sudut bumi. Perhatikan pula bulan purnama yang muncul di kegelapan malam. Cahayanya yang lembut menenangkan jiwa yang gelisah. Tak ada yang dipaksakan, semua terjadi dalam ritme yang sempurna. Musim berganti, dedaunan menghijau lalu berguguran. Salju turun menyelimuti bumi, kemudian bunga-bunga bermekaran kembali. Allah mengajarkan kita tentang kesabaran, tentang penerimaan, tentang siklus kehidupan yang abadi. Dalam kesunyian alam, kita belajar untuk melepaskan ketergesaan, melepaskan hasrat untuk mengendalikan. Kita belajar untuk mempercayai waktu, mempercayai proses. Sebab, semesta memiliki caranya sendiri untuk menyelesaikan segala sesuatu. Seperti bunga yang mekar di musim semi, ia tak akan pernah memaksakan diri untuk berbunga di musim dingin. Ia menunggu, ia bersabar hingga saat yang tepat tiba. Demikian pula buah yang matang di musim panas, ia tak akan terburu-buru untuk masak sebelum waktunya. Ia menanti, ia berproses hingga siap untuk dipetik. Maka, belajarlah dari alam. Temukan ketenangan dalam ritme kehidupan, lepaskan keinginan untuk mengendalikan, dan biarkan semesta bekerja dengan caranya yang agung. Sebab, dalam ketenangan, kita menemukan kebijaksanaan. Dalam kesabaran, kita menemukan keindahan. Dan dalam penerimaan, kita menemukan kedamaian sejati. Lao Tzu, dengan kebijaksanaan yang mengalir abadi, mengingatkan kita. Kita tidak selalu harus memaksakan keinginan. Terkadang dalam kelembutan dan fleksibilitas justru tersimpan kekuatan untuk mencapai tujuan. Perhatikanlah air. Ia begitu lentur, menyesuaikan diri dengan wadah apapun. Ia mengalir mengikuti alur, menghindari rintangan, dan akhirnya mencapai lautan luas. Ia tak pernah memaksakan kehendaknya, namun ia mampu mengikis batu karang yang keras sekalipun. Ketika kita berusaha keras mengendalikan segalanya, kita seperti air yang terbendung. Energi kita bertahan, kreativitas kita membeku, dan kita kehilangan fleksibilitas. Ini menjadi kaku, tegang, dan mudah patah. Namun, ketika kita belajar melepaskan, menerima, dan menyesuaikan diri, kita akan menemukan jalan keluar dari setiap rintangan. Seperti air yang menemukan jalannya
di antara bebatuan. Kita akan mengalir dengan lebih lancar, lebih luas, dan lebih bertenaga. Dalam hidup, fleksibilitas adalah kunci. Seperti pohon bambu yang lentur ditiup angin, ia tak mudah patah, ia menari bersama angin, menyesuaikan diri dengan kekuatan alam. Maka, lepaskanlah keinginan untuk mengendalikan segalanya. Belajarlah dari air yang dengan kelembutannya mampu menaklukkan kerasnya dunia. Jadilah fleksibel seperti alang-alang yang mengikuti irama angin. Dalam kelenturan, tersimpan kekuatan yang sesungguhnya. Lao Tzu, dalam kebijaksanaannya yang tak lekang oleh waktu, mengajarkan kita untuk percaya pada proses alami kehidupan. Terkadang, dengan membiarkan segala sesuatu berjalan apa adanya, masalah justru akan menemukan jalan keluarnya sendiri. Seperti sungai yang berkelok-kelok, akhirnya menemukan jalan menuju lautan. Ketika kita melepaskan keinginan untuk mengendalikan, kita memberi ruang bagi semesta untuk bekerja. Kita membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan baru dan membiarkan keajaiban terjadi. Seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompong, ia tak memaksakan diri, ia percaya pada proses alami transformasi. Bayangkan seorang petani yang menanam benih. Ia tak menggenggam erat benih itu, ia menanamnya di tanah, mempercayakan pada hujan dan mentari. Ia melepaskan dan mempercayai bahwa alam semesta akan memberikan apa yang dibutuhkan oleh benih itu untuk tumbuh. Demikian pula dalam hidup. Terkadang kita perlu melepaskan keinginan untuk mengendalikan, melepaskan ketakutan, melepaskan keraguan. Kita perlu belajar untuk percaya pada proses kehidupan, percaya pada kebijaksanaan semesta, percaya pada diri sendiri. Seperti benih yang tumbuh menjadi pohon, kita pun memiliki potensi untuk berkembang. Wu Wei bukanlah berarti kita pasif dan menyerah pada keadaan. Kita tetap perlu berusaha dan bertindak, namun dengan sikap yang rileks, fleksibel, dan penuh kepercayaan. Kita perlu belajar mendengarkan intuisi, suara hati yang membimbing kita di jalan yang benar. Kita perlu mengikuti arus kehidupan, menyesuaikan diri dengan perubahan, dan menari bersama gelombang pasang surut. Dan yang terpenting, kita perlu mempercayai bahwa semesta akan membimbing kita ke jalan yang terbaik, jalan yang sesuai dengan takdir dan tujuan hidup kita. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan perubahan yang cepat, Wu Wei menjadi semakin relevan. Kita dihadapkan pada berbagai tantangan, tekanan, dan kebisingan yang dapat membuat kita kehilangan arah dan kedamaian. Dengan melepaskan dan mempercayai semesta, kita bisa menemukan ketenangan di tengah badai, kebahagiaan di tengah kesulitan, dan kebebasan sejati di tengah keterbatasan. Wu Wei adalah kunci untuk hidup yang lebih harmonis, lebih bermakna, dan selaras dengan alam semesta. Seperti benih yang tumbuh menjadi pohon, kita pun memiliki potensi untuk berkembang. Lepaskanlah dan biarkan semesta bekerja. Percayalah, keajaiban akan terjadi. Wu Wei bukanlah ajakan untuk berdiam diri dan pasrah pada keadaan. Wu Wei adalah tentang bertindak selaras dengan alam, menghindari perlawanan yang sia-sia, dan bergerak dalam harmoni dengan kekuatan yang lebih besar. Sekarang, bayangkan seorang peselancar yang menunggangi ombak. Ia tidak melawan ombak. Ia tidak mencoba mengendalikan lautan. Ia merasakan arus. Ia menyesuaikan diri dengan gerakan ombak. Dan ia menari bersama kekuatan alam. Begitulah hidup. Kamu tidak bisa memaksakan ombak untuk tenang. Kamu tidak bisa memaksakan angin untuk bertiup ke arah yang kamu inginkan. Namun, kamu bisa belajar untuk berselancar di atas gelombang kehidupan. Kamu bisa menyesuaikan layarmu dan memanfaatkan angin untuk membawamu ke tujuan. Sadarilah bahwa kamu adalah bagian dari semesta yang agung, dan semesta adalah bagian dari dirimu. Lepaskan keinginan untuk mengendalikan dan biarkan dirimu mengalir bersama kehidupan. Percayalah pada intuisimu, dengarkan bisikan hatimu. Di sana, di kedalaman jiwamu, terdapat kompas yang akan membimbingmu.
Semesta selalu mendukungmu, selalu membimbingmu, selalu mencintaimu. Wu Wei adalah seni melepaskan dan mempercayai. Ini adalah undangan untuk menyerahkan diri pada kebijaksanaan yang lebih besar, pada kekuatan yang melampaui pemahaman kita. Ini adalah panggilan untuk hidup dalam harmoni dengan diri sendiri, dengan sesama, dan dengan alam semesta. Dan pada akhirnya, dalam Wu Wei, kamu akan menemukan kebahagiaan sejati, kebebasan dari belenggu ego, kebebasan dari ketakutan, dan kebebasan dari penderitaan. Kamu akan menemukan kedamaian yang tak tergoyahkan, kebahagiaan yang tak terukur, dan cinta yang tak terbatas. Ingat, Wu Wei mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan alam semesta. Sekarang, tuliskan pendapatmu atau pertanyaanmu tentang Wu Wei di kolom komentar. Mari kita belajar bersama. Like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tutup mata sejenak. Rasakan hembusan napasmu dan biarkan pikiranmu melayang ke sebuah sungai di kaki gunung. Airnya yang deras gemuruh mengukir tebing batu, menghanyutkan ranting dan dedaunan. Bahkan merobohkan pohon besar yang menghalangi alirannya. Sebuah gambaran kekuatan alam yang begitu dahsyat, mungkin tampak menakutkan, bahkan merusak. Namun, jika kita mendekat, kita akan temukan sisi lain dari sungai itu. Air yang sama, yang tadinya tampak begitu garang, ternyata juga menjadi sumber kehidupan. Ia mengisi danau yang tenang, memberi minum hewan yang kehausan, dan mengairi sawah ladang yang menghidupi manusia. Di balik kekuatannya yang dahsyat, tersimpan kelembutan yang memberi kehidupan. Kawan, seperti sungai itu, ada sebuah kekuatan agung yang mengalir di alam semesta ini, yaitu Tao. Ia tak terlihat, namun menggerakkan segalanya. Ia tak berbentuk, namun membentuk segalanya. Dari debu hingga bintang-bintang. Ia tak terdengar, namun suaranya ada di mana-mana. Dalam hembusan angin, gemericik air, dan kicauan burung. Lao Tzu, sang bijak bestari, menuliskan Tao Te Ching, sebuah kitab suci yang mengajarkan kita untuk memahami dan mengikuti aliran Tao. Di dalamnya tersimpan kunci-kunci kebijaksanaan untuk hidup harmonis dan seimbang. Kini, saatnya kita buka lembaran-lembaran Tao Te Ching dan temukan kebijaksanaan yang akan mengubah hidup kita. Yang pertama, Wu Wei, seni bertindak tanpa memaksakan kehendak. Lao Tzu berkata, alam tidak terburu-buru, namun semuanya terselesaikan. Kata-kata bijak Lao Tzu ini mengantarkan kita pada sebuah konsep penting dalam Tao Te Ching, yaitu Wu Wei. Wu Wei seringkali disalahartikan sebagai non-aksi atau kepasifan. Wu Wei sesungguhnya memiliki makna yang jauh lebih dalam. Ia adalah seni bertindak selaras dengan alam. Menari bersama ritme alam semesta tanpa memaksakan kehendak pribadi. Bayangkan, sebuah sungai yang mengalir menuruni gunung. Airnya tidak melawan bebatuan yang menghalangi, melainkan mengalir mengitari, menyesuaikan diri dengan bentuk sungai. Ia bergerak dengan luwes, kadang deras, kadang tenang, selalu selaras dengan kondisi alam. Demikian pula, Wu Wei mengajarkan kita untuk menjadi fleksibel dan adaptif layaknya air. Kita hendaknya bertindak sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada, tidak memaksakan kehendak atau melawan arus. Seperti air yang mengisi wadah apapun yang ditempatinya, kita pun hendaknya menyesuaikan diri dengan lingkungan dan keadaan. Wu Wei bukanlah pasif. Ia bukanlah berdiam diri tanpa melakukan apapun.
Ia adalah tindakan yang cerdas dan bijaksana, yang lahir dari pemahaman mendalam akan ritme alam semesta. Ia adalah seni mendengarkan bisikan alam, mengikuti alurnya, dan bergerak selaras dengan Tao. Bayangkan seorang tukang kayu yang terampil. Ia tidak memasakkan kehendaknya pada kayu, melainkan memahami sifat dan karakter kayu tersebut. Ia mengikuti alur serat kayu, menyesuaikan kekuatan dan tekniknya agar menghasilkan karya yang indah dan fungsional. Ia bekerja sama dengan kayu, bukan melawannya. Dalam menjalani hidup, kita pun hendaknya belajar dari sang tukang kayu. Kita perlu memahami serat kehidupan kita, mengenali potensi dan keterbatasan diri, serta mendengarkan bisikan hati dan intuisi. Dengan demikian, kita dapat bertindak selaras dengan Tao, menemukan jalan hidup yang tepat, dan mencapai tujuan dengan lebih mudah. Wu Wei adalah seni melepaskan ego, menghilangkan keinginan untuk mengontrol segalanya, dan membiarkan Tao membimbing langkah kita. Ia adalah seni hidup harmonis dengan alam semesta, menemukan kedamaian dalam setiap momen, dan mencapai kebahagiaan abadi. Yang kedua, menemukan kebahagiaan sejati dalam kesederhanaan. Lao Tzu berkata, semakin banyak memberi, semakin banyak menerima. Demikianlah aliran kehidupan bagi orang bijak. Kutipan Lao Tzu ini seakan menjadi tamparan halus di tengah gemerlapnya dunia modern yang seringkali menjebak kita dalam pusaran konsumerisme. Kita terbuai oleh kilauan materi, terlena oleh hasrat untuk memiliki lebih banyak, dan lupa akan hakikat kebahagiaan sejati. Tao Te Ching dengan kebijaksanaan yang abadi mengajak kita untuk kembali pada fitrah, menemukan kedamaian dalam kesederhanaan, dan melepaskan diri dari belenggu keinginan yang tak pernah terpuaskan. Ia mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang kita miliki, melainkan tentang seberapa besar rasa syukur kita atas apa yang telah dianugerahkan. Bayangkan sebuah pohon yang menjulang tinggi di tengah hutan. Ia tegak berdiri, kokoh dan megah, tanpa membutuhkan hiasan gemerlap untuk menunjukkan keindahannya. Akarnya yang kuat mencengkram bumi, menyerap nutrisi dan memberikan kekuatan untuk tumbuh. Batangnya yang tegar menopang dahan-dahan yang menjulur ke langit, menawarkan tempat berteduh bagi burung-burung dan makhluk lain. Daun-daunnya yang hijau menari-nari tertiup angin, menebarkan kesejukan dan keindahan bagi siapa saja yang memandangnya. Pohon itu tidak membutuhkan perhiasan emas atau berlian untuk membuatnya tampak indah. Keindahan sejatinya terpancar dari kesederhanaan dan kealamiannya. Dari caranya ia hidup selaras dengan alam, memberi dan menerima tanpa pamrih. Demikian pula, kita sebagai manusia tidak perlu terjebak dalam pengejaran materi yang tak berujung. Kita tidak perlu memiliki rumah mewah, mobil mahal, atau pakaian bermerek untuk merasa bahagia. Kebahagiaan sejati tidak terletak pada hal-hal eksternal, melainkan bersumber dari dalam diri kita sendiri. Kebahagiaan sejati adalah tentang mensyukuri setiap napas yang kita hirup, menghargai setiap momen yang kita lalui, dan menemukan makna dalam setiap langkah perjalanan hidup kita. Kebahagiaan sejati adalah tentang kemampuan kita untuk berbagi, menyayangi, dan memberi manfaat bagi sesama. Ketika kita mampu melepaskan diri dari keterikatan pada materi, kita akan merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Kita akan terbebas dari rasa cemas dan khawatir, dan hati kita akan dipenuhi dengan kedamaian dan ketenangan. Kita akan mampu melihat dunia dengan lebih jernih, menemukan keindahan dalam hal-hal sederhana, dan merasakan kebahagiaan yang hakiki. Yang ketiga, kekuatan sejati ada dalam kelembutan. Lao Tzu berkata, yang lembut dan lemah akan mengalahkan yang keras dan yang kuat. Dalam dunia yang seringkali terobsesi dengan kekuatan dan kekuasaan, Lao Tzu melalui Tao Te Ching menyampaikan sebuah paradok yang mendalam.
yaitu kekuatan sejati justru bersumber dari kelembutan dan kerendahan hati. Kita seringkali terpesona oleh sosok yang keras dan dominan, yang menampilkan kekuatan lahiriah dan kekuasaan yang tampak nyata. Namun, Lao Tzu mengajak kita untuk melihat lebih dalam, melampaui permukaan dan menemukan kekuatan yang tersembunyi dalam kelembutan. Seperti air yang lembut, ia mampu mengikis batu yang keras seiring berjalan waktu. Kelembutan memiliki daya tahan dan ketekunan yang luar biasa. Ia tidak melawan dengan kekerasan, melainkan menyesuaikan diri, mengalir, dan menemukan jalannya sendiri. Ia tidak memaksakan kehendak, melainkan merangkul, menyelaraskan diri dengan rintangan, dan akhirnya menaklukkannya. Bayangkan selai rumput yang lembut di padang rumput yang luas. Ketika angin kencang bertiup, rumput itu tidak melawan. Ia membungkuk, menari mengikuti irama angin, dan membiarkan badai berlalu. Ketika badai reda, rumput itu kembali tegak, utuh, dan tak tergoyahkan. Demikian pula, dalam menghadapi tantangan hidup, kelembutan dan kerendahan hati bukanlah tanda kelemahan, melainkan strategi yang bijaksana. Dengan bersikap fleksibel dan adaptif, kita dapat mengatasi rintangan dengan lebih efektif. Dengan tidak melawan secara frontal, kita dapat menghemat energi dan menemukan solusi yang lebih kreatif. Kerendahan hati adalah kekuatan sejati, karena ia memungkinkan kita untuk terus belajar dan bertumbuh. Ia adalah kemampuan untuk mengenali keterbatasan diri, menerima kesalahan, dan terbuka terhadap masukan. Dengan kerendahan hati, kita tidak terjebak dalam ego dan kesombongan, melainkan senantiasa mencari kebijaksanaan dan bimbingan. Dalam kerendahan hati, kita menemukan ruang untuk berkembang, untuk memperbaiki diri, dan mencapai potensi tertinggi kita. Dengan kerendahan hati, kita membuka diri terhadap kebijaksanaan Tao yang mengalir ke seluruh alam semesta. Yang keempat, menjadi satu dengan Tao. Perjalanan menuju kebahagiaan sejati. Lao Tzu berkata, memahami orang lain adalah kecerdasan. Memahami diri sendiri adalah pencerahan. Menguasai diri sendiri adalah kekuatan sejati. Merasa cukup adalah kekayaan yang tak ternilai. Bertindak dengan tekad adalah wujud kehendak yang teguh. Dan menjaga jati diri adalah kunci keabadian. Kutipan Lao Tzu ini dengan indah menggambarkan perjalanan spiritual manusia menuju pencerahan sejati. Ia mengajak kita untuk tidak hanya memahami dunia luar dan orang lain, tetapi juga menyelami kedalaman diri sendiri. Mengenal orang lain adalah tanda kecerdasan, namun mengenal diri sendiri adalah kunci pencerahan. Lao Tzu juga menyoroti perbedaan antara kekuatan dan keperkasaan. Kuat adalah mereka yang mampu menaklukkan orang lain, sementara perkasa adalah mereka yang mampu menaklukkan diri sendiri, mengalahkan ego, dan hawa nafsu yang menguasai diri. Orang yang bijak tidak terpaku pada materi. Ia tahu bahwa kepuasan bukanlah tentang seberapa banyak yang dimiliki, melainkan tentang kemampuan untuk merasa cukup dengan apa yang ada. Kekayaan sejati bukanlah tentang harta benda, melainkan tentang kedamaian hati dan kebebasan dari keinginan yang tak berkesudahan. Tujuan akhir dari ajaran Tao adalah mencapai kesatuan dengan Tao, meleburkan diri dengan aliran alam semesta, dan melepaskan ego yang membatasi. Ketika kita terjebak dalam ego, kita melihat diri kita terpisah dari semua yang ada. Kita mengejar kepuasan duniawi, terperangkap dalam siklus keinginan dan kekecewaan yang tak berujung. Menjadi satu dengan Tao adalah perjalanan spiritual yang membebaskan. Ia adalah proses mengenali dan menerima jati diri sejati kita, melepaskan belenggu ego, keinginan, dan keterikatan duniawi. Ia adalah tentang menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam kesederhanaan dan kealamian. Bayangkan sebuah tetesan air yang jatuh ke lautan. Ia melebur, menyatu, dan menjadi satu dengan lautan yang maha luas. Ia tidak lagi terbatas oleh bentuknya yang kecil, melainkan menjadi bagian
dari sesuatu yang jauh lebih besar dan abadi. Ketika kita berhasil menyatu dengan Tao, kita akan merasakan keterhubungan yang mendalam dengan seluruh alam semesta. Kita akan melihat keindahan dalam segala hal, merasakan kedamaian di setiap momen, dan hidup dalam harmoni dengan diri sendiri, sesama, dan alam semesta. Kita akan mengalami kebahagiaan sejati yang abadi, kebahagiaan yang tidak bergantung pada kondisi eksternal, kebahagiaan yang bersumber dari kesadaran akan kesatuan kita dengan Tao. Sekarang, kini tibalah saatnya untuk merenung. Di tengah sibuknya kehidupan modern yang penuh dengan tuntutan dan godaan, sejenak, mari kita kembali ke dalam diri. Rasakan kembali hembusan napasmu, denyut nadimu, dan suara hatimu. Sadarilah bahwa kamu adalah bagian dari alam semesta yang agung ini. Di dalam dirimu mengalir kekuatan Tao yang sama dengan yang menggerakkan bintang-bintang, mentari, dan bumi. Seperti sungai yang mengalir, hidupmu pun adalah sebuah perjalanan. Ada saat-saat di mana kamu harus deras menerjang bebatuan. Ada kalanya kamu tenang mengalir di dataran rendah. Terimalah semua itu dengan lapang dada. Ikutilah aliran Tao dan biarkan kebijaksanaan membimbingmu. Lepaskan ego yang membatasi, lepaskan keinginan yang tak pernah terpuaskan, dan lepaskan keterikatan pada hal-hal duniawi. Temukan kebahagiaan sejati dalam kesederhanaan, dalam kealamian, dalam kesatuan dengan Tao. Kamu adalah makhluk yang luar biasa. Kamu memiliki potensi yang tak terbatas. Kamu mampu menciptakan keajaiban, mengalami kebahagiaan yang hakiki, dan mencapai pencerahan spiritual. Jadilah seperti air, lembut namun kuat, fleksibel namun teguh, mengalir mengikuti arus namun tetap memiliki tujuan, menjadi satu dengan Tao dan temukan kedamaian abadi. Sekaranglah saatnya untuk menerapkan kebijaksanaan Tao dalam kehidupanmu dan rasakan perubahan positif yang terjadi. Bagikan pengalamanmu di kolom komentar dan berikan like jika video ini memberikan manfaat untukmu. Subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video inspiratif lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Yang lunak dan lemah mengalahkan yang keras dan kuat, kata Lao Tzu. Air, meskipun tampak lemah, dapat mengikis batu yang keras seiring waktu. Kutipan ini menyeratkan bahwa kekuatan dari kelembutan dan keselarasan dengan alam. Suatu ketika, hiduplah seorang petani muda yang penuh semangat dan ambisi. Dalam upayanya untuk mencapai keberhasilan, dia tenggelam dalam lautan video motivasi yang berbicara tentang pentingnya kerja keras, semangat tanpa henti, dan filosofi hustle culture yang kini begitu digemari. Kata-kata seperti usaha, kerja keras, dan bekerja tanpa henti bergema dalam pikirannya, membakar semangatnya untuk mengubah nasib. Dengan antusiasme yang menggebu, dia melangkah ke ladangnya, bertekad untuk mengubahnya menjadi ladang yang paling subur dan produktif. Namun, dalam semangatnya yang meluap-luap, petani muda ini mulai melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan. Dia percaya bahwa jika sedikit usaha bisa memberikan hasil, maka lebih banyak usaha pasti akan memberikan hasil yang lebih besar. Dalam pikirannya, keberhasilan adalah hasil langsung dari besarnya tenaga yang dicurahkan. Maka, dengan keyakinan ini, dia menarik salah satu tanaman dari tanah, berpikir bahwa dengan begitu tanaman itu akan tumbuh lebih cepat. Tapi alih-alih melihat pertumbuhan yang diharapkan, dia malah menyaksikan tanaman itu layu dan mati.
Tak patah semangat, petani ini mencoba pendekatan lain. Kali ini, dia menggandakan jumlah air yang disiramnya ke tanaman-tanamannya, berharap bahwa dengan lebih banyak air, tanaman-tanaman itu akan tumbuh lebih cepat dan lebih subur. Namun, alih-alih memberikan kehidupan, air yang berlebihan itu justru membuat tanaman-tanamannya tenggelam, merusak akar-akarnya, dan membunuh harapan-harapannya. Dalam kebingungan dan kekecewaan, petani muda ini mulai memahami bahwa ada sesuatu yang keliru dalam pendekatannya. Usaha keras yang dia lakukan ternyata tidak membuahkan hasil yang diinginkannya. Justru, usahanya yang berlebihan itu berujung pada kehancuran. Dari pengalaman ini, petani muda tersebut mulai merenungkan hakikat alam dan keterbatasan usaha manusia. Dia menyadari bahwa tidak peduli seberapa besar usaha yang dilakukan, bertindak melawan alam tidak akan pernah membuahkan hasil yang baik. Alam memiliki caranya sendiri, ritmenya sendiri yang harus dihormati dan dipahami. Manusia dengan segala kemajuan teknologi dan tekadnya untuk maju, masih sangat bergantung pada alam. Kita tidak dapat memaksa alam untuk mengikuti kehendak kita, bahkan dengan segala pengetahuan dan teknologi yang kita miliki. Alam adalah kekuatan yang tidak bisa dikendalikan sepenuhnya, dan usaha manusia, betapapun gigihnya, selalu memiliki batasan yang harus diselesaikan dengan hukum-hukum alam yang tak terhindarkan. Petani muda itu akhirnya menyadari bahwa untuk mencapai kesuksesan yang sejati, dia harus belajar untuk bekerja seiring dengan alam, bukan melawannya. Seperti biji yang membutuhkan waktu untuk berkecambah, tumbuh, dan berbuah. Usaha manusia pun memerlukan waktu, kesabaran, dan keharmonisan dengan ritme alam. Dia mulai memahami bahwa ada kebijaksanaan yang mendalam dalam membiarkan alam bekerja sesuai dengan jalannya, tanpa paksaan yang berlebihan. Dalam kebijaksanaan ini, dia menemukan ketenangan, dan ladangnya pun mulai tumbuh subur, bukan karena paksaan, tetapi karena keharmonisan antara usaha manusia dan kekuatan alam yang tak terhingga. Setelah menyadari bahwa alam memiliki ritmenya sendiri yang tidak bisa dipaksakan, petani muda itu mulai merenungi ajaran-ajaran kuno yang pernah ia dengar tetapi belum ia pahami sepenuhnya. Di antara ajaran-ajaran tersebut, ada satu konsep dari filsafat Taoisme yang terus menggema dalam pikirannya, yaitu Wu Wei. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan Wu Wei? Mengapa para bijak dari masa lalu begitu menjunjung tinggi konsep ini? Wu Wei sering diterjemahkan sebagai tidak bertindak atau tindakan tanpa usaha. Namun, makna yang terkandung dalam konsep ini jauh lebih dalam daripada sekedar tidak melakukan apa-apa. Wu Wei bukanlah tentang ketidakaktifan atau kemalasan, melainkan tentang seni bertindak yang selaras dengan aliran alam. Sebuah tindakan yang begitu alami dan tanpa paksaan sehingga ia terasa seolah-olah tidak dilakukan sama sekali. Lao Tzu, penulis yang dihormati dari Tao Te Ching, menekankan bahwa dunia ini memiliki jalannya sendiri yang tidak memerlukan campur tangan manusia. Ketika kamu mencapai tidak bertindak, tidak ada yang akan terlewatkan. Demikian kata Lao Tzu. Kutipan ini mencerminkan keyakinan mendalam bahwa segala sesuatu di alam semesta ini akan berjalan sebagaimana mestinya jika kita tidak mengganggu alirannya dengan tindakan-tindakan yang memaksa. Bagi Lao Tzu, kunci untuk hidup dalam keharmonisan adalah dengan melepaskan keinginan untuk mengontrol dan membiarkan segala sesuatu berjalan sebagaimana apa adanya. Namun, konsep Wu Wei tidak hanya sebatas pada tidak melakukan apa-apa. Lebih dalam lagi, Wu Wei mengajarkan kita untuk bertindak pada saat yang tepat, dengan cara yang tepat, dan untuk tujuan yang tepat, tanpa berusaha memaksakan hasil tertentu. Ini adalah seni bertindak yang mengalir seperti air, yang tidak pernah melawan arus, tetapi selalu menemukan jalannya.
Air mengalir melalui segala rintangan dengan kehalusan dan kelembutan yang tak terbendung. Bayangkan sejenak air yang mengalir di sungai. Ia tidak memaksakan dirinya untuk melewati batu-batu yang menghalangi jalannya, tetapi malah mengalir di sekitarnya, mengukir jalannya sendiri dengan cara yang alami dan tanpa usaha. Inilah gambaran dari Wu Wei dalam tindakan. Tindakan yang tidak berusaha menguasai atau mengubah, tetapi mengikuti aliran alami dari alam semesta. Seperti air, tindakan yang berlandaskan Wu Wei adalah tindakan yang fleksibel, adaptif, dan selaras dengan keadaan. Tao tidak pernah bertindak dengan kekuatan, namun tidak ada yang tidak bisa dilakukan, kata Lao Tzu. Kutipan ini memperkuat keyakinan bahwa dengan mengikuti jalur alam, kita dapat mencapai segala sesuatu tanpa perlu memaksakan diri. Wu Wei bukanlah tanda kelemahan atau kepasifan, tetapi tanda kebijaksanaan dan pemahaman mendalam tentang cara kerja alam semesta. Ketika kita menerapkan Wu Wei dalam kehidupan sehari-hari, kita belajar untuk melepaskan kebutuhan untuk mengontrol segala sesuatu di sekitar kita. Kita belajar untuk mempercayai bahwa alam akan membawa kita ke tempat yang seharusnya kita tuju, jika kita bersedia untuk mengikuti alirannya. Seperti petani muda yang belajar untuk tidak memaksa tanaman-tanamannya tumbuh, kita juga dapat belajar untuk tidak memaksakan hidup ini berjalan sesuai dengan keinginan kita. Sebaliknya, kita belajar untuk mendengarkan irama alam dan bertindak selaras dengannya, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan terasa alami, lancar, dan tanpa beban. Dengan demikian, Wu Wei bukan hanya sebuah filosofi, tetapi juga sebuah cara hidup. Ini adalah seni untuk hidup dengan bijaksana, dengan tindakan yang tidak mengganggu aliran alam, tetapi berkolaborasi dengannya. Dalam keheningan, Wu Wei, kita menemukan kedamaian, kebijaksanaan, dan kekuatan untuk menghadapi hidup ini dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Setelah memahami kedalaman dari Wu Wei, petani muda itu semakin terinspirasi untuk menyelami kebijaksanaan alam dan bagaimana ia dapat mengalir bersama ritme alam semesta. Dalam perjalanan pencariannya, ia menemukan bahwa Wu Wei tidak hanya mengajarkan kita untuk bertindak tanpa usaha, tetapi juga untuk menyelaraskan diri dengan aliran alam yang tak terbendung. Sebuah pelajaran yang mendalam tentang kebijaksanaan dalam menyerah dan melepaskan. Lao Tzu dalam Tao Te Ching mengajarkan bahwa ada kebijaksanaan yang mendalam dalam melepaskan kendali dan membiarkan segala sesuatu mengikuti jalannya. Manusia mengikuti bumi, bumi mengikuti langit, langit mengikuti Tao, dan Tao mengikuti apa yang alami. Demikian ia menulis. Kutipan ini menggambarkan hubungan tak terpisahkan antara manusia dan alam, serta pentingnya kita untuk mengikuti hukum-hukum alam, bukan memaksakan kehendak kita di atasnya. Namun, apa artinya menyerah pada aliran kehidupan? Bagi petani muda itu, ini berarti menerima bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari dirinya yang mengatur segala sesuatu di dunia ini. Bukan berarti ia harus berhenti berusaha, tetapi lebih kepada bagaimana ia berusaha dengan cara yang selaras dengan alam, tanpa mencoba, menguasai, atau melawan kekuatan alam yang tak terelakkan. Dalam buku The Watercourse Way karya Alan Watts, konsep Wu Wei dijelaskan sebagai cara hidup yang mengikuti aliran alami, seperti air yang mengalir di sungai. Air tidak pernah melawan arus, tidak pernah memaksa jalannya, tetapi dengan lembut mengikuti kontur bumi, menemukan jalannya sendiri tanpa usaha yang tampak. Dalam buku ini, Watt menjelaskan bahwa kekuatan air justru terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi dan mengikuti jalur yang paling alami. Inilah yang membuat air begitu kuat meskipun tampak lembut dan tanpa kekuatan. Petani muda itu mulai melihat bahwa hidup ini
seperti air, adalah tentang menemukan jalur yang paling alami, paling tidak berusaha, dan paling selaras dengan alam. Alih-alih berusaha untuk mengendalikan hasil, ia mulai memahami bahwa kebijaksanaan sejati terletak pada kemampuannya untuk menyerah pada aliran alam kehidupan. Dengan menyerah, bukan berarti kita menjadi pasif, tetapi kita menjadi lebih peka terhadap ritme dan tanda-tanda alam, sehingga kita dapat bertindak dengan cara yang paling efektif dan paling harmonis. Bayangkan sejenak bahwa hidup ini seperti tarian. Dalam tarian, ada saatnya untuk memimpin dan ada saatnya untuk mengikuti. Tarian yang paling indah terjadi ketika kedua penari selaras, bergerak bersama dalam harmoni yang sempurna. Demikian pula, dalam hidup, kita perlu belajar kapan saatnya untuk bertindak dan kapan saatnya untuk melepaskan. Wu Wei mengajarkan kita bahwa dengan melepaskan, kita tidak kehilangan kendali, tetapi justru menemukan kendali yang lebih besar. Kendali yang datang dari kebijaksanaan alam itu sendiri. Lao Tzu menulis, dengan tidak memaksa, semua hal menemukan tempatnya. Ini adalah pelajaran tentang keheningan dalam tindakan, tentang kebijaksanaan dalam tidak mencoba menguasai, tetapi justru menyerah pada aliran alam yang lebih besar. Dalam menyerah, kita tidak menjadi lemah, tetapi menemukan kekuatan yang sejati, kekuatan yang berasal dari keharmonisan dengan alam. Dalam penerapan praktisnya, Wu Wei dapat diartikan sebagai tindakan yang diambil pada saat yang tepat dengan cara yang tepat tanpa paksaan atau usaha yang berlebihan. Ini adalah seni untuk hidup dengan bijaksana, dengan tindakan yang mengalir bersama aliran kehidupan, bukan melawan arusnya. Petani muda itu mulai menyadari bahwa keberhasilan sejati tidak datang dari memaksakan sesuatu, tetapi dari kemampuan untuk memahami dan mengikuti aliran alam yang tak terelakkan. Dalam kebijaksanaan Wu Wei, kita menemukan ketenangan dalam melepaskan, kekuatan dalam menyerah, dan kebijaksanaan dalam mengikuti aliran kehidupan. Seperti air yang selalu menemukan jalannya, kita juga dapat menemukan jalan kita sendiri dalam hidup ini, jika kita belajar untuk mendengarkan irama alam dan bertindak selaras dengan itu. Setelah merenungi konsep Wu Wei dan bagaimana menyelaraskan diri dengan aliran alam, petani muda itu mulai menyadari bahwa ada lapisan lain yang lebih dalam filsafat Taoisme yang perlu ia pahami, yaitu keberanian untuk mengosongkan diri dan kembali menjadi blok yang tak tergoyahkan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan blok yang tak tergoyahkan? Mengapa kebijaksanaan kuno ini begitu penting bagi kehidupan yang selaras dengan alam? Dalam Tao Te Ching, Lao Tzu menggambarkan blok yang tak tergoyahkan atau uncursed block sebagai simbol kesederhanaan dan kemurnian. Ini adalah keadaan alami di mana seseorang belum terpengaruh oleh konsep-konsep, pengetahuan, atau pengalaman yang dapat membentuk dan membatasi pandangannya. Lao Tzu menulis, ketika manusia lahir, mereka lembut dan lentur. Ketika mereka mati, mereka keras dan kaku. Tumbuhan dan pohon, saat mereka tumbuh, lembut dan lentur. Saat mereka mati, mereka kering dan rapuh. Oleh karena itu, kelembutan dan kelenturan adalah ciri kehidupan. Sementara kekakuan dan kekerasan adalah ciri kematian. Kutipan ini menggambarkan paradok kehidupan manusia. Semakin kita mengisi diri dengan pengetahuan, keyakinan, dan pengalaman, semakin kita rentan menjadi kaku dan tidak fleksibel. Kita mulai membentuk pandangan yang tetap, prasangka, dan kepercayaan yang sulit diubah. Pada titik tertentu, kita kehilangan kemampuan untuk melihat dunia dengan mata yang segar, untuk mengalami kehidupan dengan pikiran yang terbuka dan hati yang lembut. Petani muda itu mulai memahami bahwa untuk benar-benar selaras dengan alam dan menjalani kehidupan yang berlandaskan Wu Wei, ia harus belajar untuk mengosongkan diri dari segala sesuatu yang membentuk egonya,
Ini bukan berarti bahwa ia harus mengabaikan pengetahuan atau pengalaman hidupnya, tetapi lebih kepada bagaimana ia dapat membiarkan pengetahuan dan pengalaman tersebut membatasi cara ia berinteraksi dengan dunia. Seperti blok yang tak tergoyahkan, ia harus kembali ke keadaan alami, di mana ia bisa melihat dunia apa adanya, tanpa filter yang berasal dari prasangka atau pengetahuan sebelumnya. Dalam buku The Book of Zhuangzi, terdapat sebuah kisah tentang seorang pemahat kayu yang sangat terkenal karena kemampuannya membuat patung-patung kayu yang indah dan hidup. Ketika ditanya oleh seorang raja, bagaimana ia bisa membuat patung-patung tersebut dengan begitu sempurna? Pemahat kayu itu menjawab, "Sebelum saya memulai pekerjaan, saya mengosongkan pikiran saya dari segala sesuatu yang mengganggu. Saya berpuasa untuk membersihkan pikiran saya. Saya menunggu sampai saya bisa melihat bentuk patung di dalam kayu. Baru, kemudian saya mulai memahat. Saya tidak pernah memaksakan bentuk, saya hanya mengikuti apa yang sudah ada di dalam kayu itu sendiri." Kisah ini mencerminkan kebijaksanaan dalam mengosongkan diri dan membiarkan bentuk alami muncul dengan sendirinya. Pemahat kayu tidak memasakkan bentuk tertentu pada kayu, tetapi membiarkan kayu itu sendiri yang menuntunnya. Demikian pula, petani muda itu belajar untuk mengosongkan diri dari segala sesuatu yang bisa menghalangi pandangannya, sehingga ia bisa melihat dunia dengan jelas dan bertindak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, bukan sesuai dengan keinginan atau prasangkanya. Mengosongkan diri juga berarti melepaskan ego, yang seringkali menjadi penghalang terbesar bagi kita untuk hidup selaras dengan alam. Ego kita seringkali mendorong kita untuk bertindak demi kepentingan pribadi, untuk mengendalikan atau untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Namun, dalam keadaan kosong, kita tidak lagi terikat pada keinginan atau ambisi pribadi. Kita menjadi seperti blok yang tak tergoyahkan, yang mampu menerima segala sesuatu sebagaimana adanya, tanpa harus memaksakan bentuk atau makna tertentu. Lao Tzu menulis, renungkan kesederhanaan, pegang kemurnian, kurangi egoisme, dan kurangi keinginan. Ini adalah panggilan untuk kembali ke keadaan alami kita, di mana kita bisa melihat dunia tanpa distorsi dan bertindak dengan cara yang paling sesuai dengan aliran alam. Ketika kita melepaskan ego, kita menemukan kebebasan sejati, kebebasan untuk bertindak tanpa paksaan, tanpa beban, dan tanpa keterikatan. Petani muda itu akhirnya menemukan kedamaian dalam kebijaksanaan Wu Wei dengan mengosongkan dirinya dari segala sesuatu yang tidak perlu. Ia bisa melihat ladangnya dengan mata yang jernih, memahami ritme alam dengan lebih baik, dan bertindak dengan cara yang selaras dengan aliran kehidupan. Ia tidak lagi terjebak dalam ambisi atau keinginan untuk mengendalikan, tetapi menemukan kekuatan dalam kelembutan, kebijaksanaan dalam kesederhanaan, dan kedamaian dalam penerimaan. Dalam mengosongkan diri dan menjadi blok yang tak tergoyahkan, kita tidak hanya menemukan cara untuk hidup selaras dengan alam, tetapi juga menemukan jalan menuju kebebasan sejati dan kebijaksanaan yang mendalam. Kita belajar untuk melepaskan, menerima, dan membiarkan kehidupan mengalir dengan caranya sendiri, sambil tetap hadir dan terlibat dengan sepenuh hati. Intinya, kelenturan adalah ciri kehidupan, sedangkan kekakuan dan kekerasan adalah tanda kematian. Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk lentur seperti air yang menyesuaikan diri dengan segala bentuk tetapi tetap tak tergoyahkan. Untuk kamu yang mendengarkan ini, mungkin pernah merasa hidup seperti medan perang, di mana usaha keras menjadi satu-satunya jalan untuk maju. Tetapi lihatlah, alam mengajarkan kita pelajaran yang berharga. Air yang lembut, angin yang tak terlihat, dan waktu yang mengalir tanpa henti adalah bukti bahwa
kekuatan sejati terletak pada harmoni, bukan paksaan. Kesuksesan bukan soal berlari lebih cepat atau mendorong lebih keras, melainkan menemukan aliran alami dalam perjalanan hidupmu. Dalam Wu Wei, ada kebijaksanaan yang lembut tetapi mendalam. Melangkah saat waktunya tepat dan berhenti saat alam berkata, cukup. So, lepaskanlah beban untuk selalu mengendalikan segalanya. Seperti air, temukan jalanmu dengan tenang dan alami. Dengan itu, kamu akan menyadari bahwa hidup ini indah saat kamu selaras dengannya. Ingat, hidup kamu pantas untuk sukses dan bahagia. Jika video ini bermanfaat, tekan like, subscribe, dan bagikan dengan orang terdekat kamu. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar bagaimana Anda mempraktekkan insight ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di sebuah desa yang tenang di kaki gunung yang megah, hiduplah seorang petani tua bernama Li. Meskipun usianya telah senja, langkahnya tetap tegap. Semangatnya tak pernah padam. Setiap pagi, ia menyapa mentari dengan senyuman. Dan setiap sore, ia mengantar kepergian sang surya dengan rasa syukur. Li bukanlah petani kaya. Hasil panennya tak selalu melimpah. Namun, wajahnya tak pernah dibayangi awan keluh kesah. Ia menerima setiap musim dengan lapang dada. Baik ketika hujan membasahi ladangnya, maupun ketika kemarau mengeringkan tanahnya. Suatu hari, seorang pemuda dari kota datang berkunjung. Ia terkesima melihat ketenangan Li. Di tengah kesederhanaannya, Li memancarkan aura kedamaian yang begitu mendalam. Pemuda itu yang terbiasa dengan sibuknya kehidupan kota merasa penasaran. Pak Tua, tanyanya dengan penuh hormat. Apa rahasiamu sehingga selalu tampak damai dan bahagia? Li tersenyum. Kerutan di wajahnya tampak seperti guratan kebijaksanaan. Anak muda, jawabnya dengan lembut. Aku belajar dari alam. Lihatlah aliran sungai di sana. Ia menunjuk ke arah sungai yang mengalir tenang di kejauhan. Ia mengalir, mengikuti bentuk bebatuan, tak pernah memaksa. Namun, selalu menemukan jalannya menuju lautan. Begitu pula hidup ini. Kita harus selaras dengan alam, mengikuti arus kehidupan tanpa perlawanan. Kata-kata Li yang sederhana namun penuh makna itu bagaikan air sejuk yang membasahi hati sang pemuda. Ia mulai merenung, menyadari betapa selama ini ia telah terjebak dalam arus kehidupan yang deras. Berjuang melawan setiap rintangan dan lupa untuk menikmati keindahan perjalanan. Kisah Li dan sang pemuda mengantarkan kita pada sebuah filsafat hidup yang telah berusia ribuan tahun, yaitu Taoisme. Tao yang berarti jalan, mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan alam, menerima segala perubahan, dan menemukan keseimbangan di dalamnya. Ia bagaikan sebuah kompas yang membimbing kita mengarungi samudera kehidupan yang luas dan penuh misteri. Di dunia yang serba cepat ini, kita seringkali terjebak dalam pusaran ambisi dan keinginan yang tak berujung. Kita berlomba-lomba mengejar kesuksesan, kekayaan, dan pengakuan seakan-akan hidup adalah sebuah pertandingan yang harus dimenangkan. Kita lupa untuk berhenti sejenak, merasakan aliran kehidupan, dan menghargai setiap momen yang berharga. Filsafat Tao mengajak kita untuk keluar dari pusaran itu. Ia mengajak kita untuk kembali ke akar, menemukan keseimbangan dalam diri, dan harmoni dengan alam semesta. Seperti aliran sungai yang mengikuti lekuk bebatuan,
Kita diajak untuk mengalir bersama kehidupan, menerima setiap tantangan dan perubahan dengan hati yang lapang. Lao Tzu, sang filsuf besar pendiri Taoisme berkata, "Di dunia yang selalu berusaha membentuk kita menjadi seperti yang lain, menjadi diri sendiri adalah sebuah kemenangan yang sesungguhnya." Kutipan ini bagaikan sebuah tamparan halus yang menyadarkan kita dari mimpi. Di tengah tekanan sosial yang begitu kuat, kita seringkali lupa untuk menjadi diri sendiri. Kita berusaha keras untuk memenuhi ekspektasi orang lain, mengikuti tren yang sedang populer, dan menjadi sosok yang ideal menurut standar masyarakat. Taoisme mengajarkan kita untuk melepaskan topeng-topeng itu, yang mengajak kita untuk menerima diri apa adanya dengan segala kekurangan dan kelebihan. Dengan menjadi diri sendiri, kita akan menemukan kedamaian dan keseimbangan dalam hidup. Kita akan terbebas dari beban untuk menjadi orang lain dan dapat menjalani hidup dengan otentik. Dalam dunia yang dipenuhi dengan distraksi dan informasi yang melimpah, kita seringkali kesulitan untuk menemukan ketenangan. Pikiran kita dipenuhi dengan berbagai macam pikiran, kekhawatiran, dan rencana. Kita terburu-buru dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya, seakan-akan waktu adalah musuh yang harus dikejar. Lao Tzu mengingatkan kita, alam tidak terburu-buru, namun semuanya terselesaikan. Renungkanlah sejenak, betapa dalam makna yang terkandung di dalamnya. Lihatlah alam semesta, sang guru kehidupan. Matahari terbit dan terbenam dengan tenang, mengikuti ritme yang telah ditetapkan. Bunga-bunga bermekaran pada musimnya, buah-buahan ranum pada waktunya. Tak ada yang tergesa-gesa, namun semuanya berlangsung dengan sempurna. Begitu pula dengan kehidupan kita. Setiap individu memiliki ritme dan waktunya masing-masing. Ada masa untuk belajar, masa untuk berkarya, masa untuk mencintai, dan masa untuk beristirahat. Tak perlu terburu-buru, tak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Yakinlah, semua akan indah pada waktunya. Taoisme, jalan menuju keseimbangan, mengajak kita untuk berhenti sejenak dari sibuknya dunia. Temukanlah keheningan di dalam diri, renungkanlah perjalanan hidup, luangkanlah waktu untuk menyepi, bermeditasi, atau sekedar berjalan-jalan di alam. Rasakanlah hembusan angin, dengarkanlah kicauan burung, hiruplah aroma bunga. Di sana, di tengah keheningan alam, kita akan menemukan kedamaian dan kembali terhubung dengan diri sendiri. Ingatlah, kesabaran adalah kunci. Seperti benih yang tumbuh perlahan menjadi pohon yang kokoh, kita pun akan berkembang dan mencapai potensi tertinggi kita pada waktu yang tepat. Percayalah pada proses kehidupan, ikutilah ritme alam, dan biarkan Tao membimbing menuju keseimbangan dan kebahagiaan sejati. Di era konsumerisme ini, kita dibombardir dengan berbagai macam iklan yang menggoda. Kita didorong untuk membeli barang-barang yang terbaru, mengikuti gaya hidup mewah, dan mengukur kesuksesan dengan materi. Kita terjebak dalam lingkaran keinginan yang tak pernah terpuaskan. Taoisme mengajarkan kita untuk hidup sederhana, melepaskan keterikatan pada materi, dan fokus pada hal-hal yang esensial dalam hidup. Menghargai setiap momen, menikmati kebersamaan dengan orang-orang terkasih, dan berkontribusi bagi kebaikan dunia. Lao Tzu berkata, orang yang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya, sesungguhnya ia adalah orang yang kaya. Bayangkan seorang anak kecil yang bermain di taman. Ia tidak memiliki banyak mainan, namun ia bisa merasakan kebahagiaan yang begitu besar hanya dengan bermain ayunan, berkejaran dengan teman-temannya, atau mengamati kupu-kupu yang berterbangan. Ia merasa cukup dengan apa yang dimilikinya, dan hatinya dipenuhi dengan rasa syukur. Di sisi lain, ada seorang pengusaha kaya raya yang memiliki segalanya. Rumah mewah, mobil-mobil sport, dan rekening bank yang tak terbatas. Namun, ia selalu merasa cemas dan tidak puas. Ia takut kehilangan hartanya, ia iri dengan mereka yang lebih kaya, dan ia terus-menerus mencari lebih banyak lagi.
Siapakah yang sesungguhnya lebih kaya? Anak kecil yang sederhana atau pengusaha yang bergelimang harta? Lao Tzu mengajarkan kita untuk melepaskan keinginan yang berlebihan. Dengan merasa cukup dan bersyukur atas apa yang telah kita miliki, kita akan terbebas dari rasa cemas dan ketidakpuasan. Kita akan menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan, menghargai hal-hal kecil yang seringkali terlupakan, dan merasakan kedamaian sejati dalam hati kita. Kebaikan adalah inti dari Tao. Taoisme mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada diri sendiri, sesama, dan alam semesta. Dengan menebar kebaikan, kita akan menciptakan harmoni dalam hidup dan berkontribusi pada keseimbangan dunia. Lao Tzu berkata, kebaikan yang paling utama itu seperti air. Air selalu memberi manfaat untuk semua makhluk, tanpa membeda-bedakan. Ia mengalir ke tempat yang rendah, yang seringkali dihindari orang. Karena itulah, ia selaras dengan Tao. Dalam untaian kata-kata yang indah ini, Lao Tzu mengajarkan kita tentang hakikat kebaikan sejati. Kebaikan yang tulus seperti air, tak pernah memilih, tak pernah pamrih. Ia hadir untuk memberi, untuk melayani, dan menopang kehidupan. Ia tak mencari pujian, tak mengharapkan balasan. Ia mengalir begitu saja, mengikuti jalannya, menebar berkah kemanapun ia pergi. Seperti air yang tak pernah lelah mengalir, kita pun diajak untuk tak pernah lelah berbuat baik, menolong mereka yang membutuhkan, berbagi dengan sesama, dan menebar cinta kasih kepada semua makhluk. Dalam kerendahan hati, kita belajar untuk memberi tanpa pamrih, melayani tanpa mengharap balasan. Dalam keikhlasan, kita menemukan kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang lahir dari ketulusan hati. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Tao dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mencapai keseimbangan, kedamaian, dan kebahagiaan sejati. Kita akan belajar untuk menerima perubahan, menemukan ketenangan, hidup sederhana, dan berbuat baik. Taoisme bukanlah sebuah agama, melainkan sebuah jalan hidup. Ia adalah sebuah filosofi yang mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan alam, menemukan kebijaksanaan dalam diri, dan menjalani hidup dengan penuh makna. Seperti Li, sang petani tua yang bijaksana, kita dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan di tengah kesederhanaan. Kita dapat belajar dari alam, mengikuti arus kehidupan, dan menemukan keseimbangan di dalamnya. Dan kini, tibalah saatnya untuk merenung. Bayangkan dirimu berdiri di puncak gunung, merasakan hembusan angin yang segar. Pandanganmu luas, menyaksikan lembah hijau yang membentang, sungai yang meliuk-liuk bagaikan pita perak, dan langit biru yang tak berujung. Di sana, di puncak gunung itu, rasakanlah kedamaian yang menyelimuti jiwamu. Sadarilah, kamu adalah bagian dari alam semesta yang agung ini. Seperti aliran sungai yang tak pernah berhenti, hidupmu pun terus mengalir. Ada kalanya kamu berada di puncak, merasakan kebahagiaan dan kesuksesan. Namun, ada pula kalanya kamu berada di lembah, menghadapi tantangan dan kesulitan. Itulah dinamika kehidupan, sebuah perjalanan yang penuh lika-liku dan kejutan. Namun, seperti petani tua bernama Li yang kita temui di awal cerita, kamu memiliki kekuatan untuk memilih. Akankah kamu melawan arus, terjebak dalam pusaran ambisi dan keinginan yang tak berujung? Atau akankah kamu mengikuti aliran, menemukan keseimbangan dalam diri dan harmoni dengan alam semesta? Pilihan ada di tanganmu. Filsafat Tao mengajarkan kita untuk menjadi seperti air. Lembut namun kuat, mengalir namun pasti. Ia tak pernah memaksa, namun selalu menemukan jalannya. Ia memberi kehidupan bagi semua makhluk tanpa membeda-bedakan. Jadilah seperti air. Terimalah setiap perubahan dengan lapang dada. Temukanlah ketenangan di tengah kesibukan. Hiduplah dengan sederhana dan tebarkanlah kebaikan kemanapun kamu pergi. Ingatlah, kebahagiaan sejati bukanlah tentang mencapai puncak tertinggi, melainkan
tentang menikmati setiap langkah perjalanan hidup ini. Ia bukanlah tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mensyukuri apa yang telah dimiliki. Ia bukanlah tentang menjadi yang terbaik, melainkan tentang menjadi diri sendiri. Ingat, jadilah seperti air. Alirkanlah kebaikan kemanapun Anda pergi. Mulailah dari hal-hal kecil, dan rasakanlah dampaknya pada diri Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Saya tunggu cerita inspiratif Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Di sebuah desa terpencil, di kaki gunung Himalaya yang menjulang tinggi, yang diselimuti kabut misterius dan sunyi senyap. Di sana, di tengah keheningan alam yang mempesona, hiduplah seorang bijak tua bernama Master Li, yang dikenal karena kebijaksanaan dan penguasaan ilmu bela diri yang mendalam. Suatu hari, seorang pemuda ambisius bernama Chen datang dari jauh, mendaki lereng gunung terjal dan melewati hutan belantara, hanya untuk bertemu Master Li dan berguru kepadanya. Chen, dengan mata berbinar-binar dan semangat membara yang berkobar di dalam dadanya, ingin belajar semua ilmu bela diri dari Master Li dan menjadi pendekar terkuat di dunia. Master, pinta Chen dengan penuh harap. Suaranya bergema di tengah keheningan gubuk sederhana Master Li. Ajari aku jurus terkuatmu. Aku ingin menjadi tak terkalahkan, mampu menghadapi segala tantangan dan mengalahkan siapapun yang menghalangi jalanku. Master Li dengan janggut putih panjang yang terurai lembut dan mata yang memancarkan kedamaian, hanya tersenyum tipis. Ia membawa Chen ke halaman belakang, di mana terdapat 2 pohon bonsai yang tampak kontras. Satu pohon tumbuh tinggi dan kokoh dengan daun-daun yang rimbun, menjulang dengan gagah seolah menantang langit. Sementara yang lain tampak kerdil dan hampir layu, daun-daunnya menguning dan ranting-rantingnya tampak rapuh. Chen, ucap Master Li dengan suara tenang dan menenangkan. Coba tebak, pohon manakah yang lebih kuat? Chen dengan keyakinan yang tak tergoyahkan langsung menunjuk pohon yang tinggi dan rimbun. Tentu saja yang itu, Master. Ia tampak gagah, penuh tenaga, dan tak terkalahkan. Master Li menggeleng pelan. Dengan gerakan cepat bagai kilat, ia menebas pohon yang tinggi itu dengan tangan kosong. Pohon itu tumbang seketika, menghantam tanah dengan suara keras. Chen terkejut bukan main. Matanya terbelalak tak percaya. Master Li kemudian mendekati pohon yang kerdil, menyentuhnya dengan lembut seolah membelai makhluk hidup yang rapuh. Ajaibnya, pohon itu perlahan tegak kembali, daun-daunnya yang menguning sedikit demi sedikit kembali menghijau, meskipun tampak rapuh. Kekuatan sejati, ujar Master Li. Suaranya bergema di hati Chen. Bukanlah tentang menjadi keras dan kaku, menentang segala sesuatu dengan kekuatan semata. Ia adalah tentang fleksibilitas, kemampuan untuk beradaptasi, dan keseimbangan seperti yin dan yang saling melengkapi dan membentuk kesatuan. Kisah Master Li dan Chen dengan indah mengilustrasikan esensi dari keseimbangan yin dan yang dalam diri kita. Yin dan yang, 2 kekuatan yang seolah berlawanan namun saling bergantung dan melengkapi. Layaknya siang dan malam yang bergantian, langit dan bumi yang saling menopang, api dan air yang menciptakan keseimbangan. Yin melambangkan sisi feminin, pasif, gelap, dingin, dan mengalir seperti air. Ia adalah intuisi, kepekaan, dan kemampuan untuk menerima. Sementara yang mempresentasikan sisi maskulin, aktif, terang, panas, dan kokoh seperti gunung. Ia adalah
logika, aksi, dan kemampuan untuk memimpin. Dalam diri setiap manusia, terdapat kedua unsur ini menari dalam harmoni yang harmonis. Terlalu banyak yin membuat kita lemah, lesu, mudah menyerah, dan terlalu pasif dalam menghadapi tantangan hidup. Sebaliknya, terlalu banyak yang membuat kita agresif, keras kepala, mudah marah, dan cenderung mendominasi. Keseimbangan yin dan yang adalah kunci untuk mencapai harmoni dalam diri, menciptakan kehidupan yang seimbang dan bermakna. Lao Tzu, filsuf besar Tiongkok yang bijaksana, mengajarkan pentingnya keseimbangan dalam banyak tulisannya. Ia berkata, menjadi lemah adalah kekuatan. Ini bukan berarti kita harus menjadi lemah secara fisik, melainkan memiliki kerendahan hati, fleksibilitas, dan kemampuan untuk beradaptasi seperti air yang mengalir, menyesuaikan diri dengan bentuk wadah, dan menemukan jalan melewati rintangan. Lao Tzu berkata, yang lembut mengatasi yang keras, yang lemah mengatasi yang kuat. Ini mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang kekerasan dan kekuatan fisik semata, melainkan tentang ketahanan, keuletan, dan kemampuan untuk bertahan dalam segala situasi. Layaknya rumput yang tetap tegak meskipun dihembas angin kencang. Untuk mencapai keseimbangan yin dan yang dalam diri, kita perlu menempuh perjalanan introspeksi diri dan transformasi diri. Yang pertama, mengenali dan menerima kedua sisi dalam diri kita. Di kedalaman diri kita, tersembunyi sebuah dunia yang kompleks, sebuah lautan luas dengan arus yang berlawanan. Di sana, berdampingan sisi terang dan gelap, kekuatan dan kelemahan, yin dan yang saling tarik-menarik. Mengenali dan menerima kedua sisi ini tanpa penghakiman atau penolakan adalah langkah awal menuju keseimbangan diri. Seperti siang yang benderang dan malam yang pekat, keduanya adalah bagian tak terpisahkan dari siklus alam. Siang memberi kita energi dan semangat, sementara malam membawa ketenangan dan pemulihan. Keduanya penting, keduanya dibutuhkan. Demikian pula, sisi terang dan gelap dalam diri kita bukanlah musuh yang harus dibasmi, melainkan dua sisi mata uang yang sama. Kekuatan kita, bak mentari pagi, memberi kita kemampuan untuk berkarya, mencapai tujuan, dan menginspirasi sesama. Namun, di balik cahaya mentari, tersimpan pula bayangan, kelemahan yang membuat kita rentan, rapuh, dan kadang tersandung. Seperti seorang pendekar yang mengenali kekuatan dan kelemahannya, kita pun harus jujur pada diri sendiri. Jangan terjebak dalam ilusi kesempurnaan, karena kesempurnaan hanyalah fata morgana. Kesempurnaan sejati terletak pada penerimaan diri yang utuh, menerima ketidaksempurnaan sebagai bagian dari keunikan kita. Ketika kita berani menyelami kedalaman diri, menerima semua yang ada di sana, maka kita akan menemukan kekuatan yang sesungguhnya, kekuatan yang lahir dari kejujuran, kerendahan hati, dan penerimaan diri. Dari sinilah perjalanan menuju keseimbangan yin dan yang dimulai. Yang kedua, menemukan titik tengah. Lao Tzu berkata, kebaikan tertinggi adalah seperti air. Air bermanfaat bagi segala sesuatu dan tidak bersaing. Ia berada di tempat-tempat yang dihindari orang, karena itu ia dekat dengan Tao. Seperti air yang senantiasa menemukan keseimbangannya, kita pun dipanggil untuk menemukan titik tengah dalam diri. Sebuah harmoni antara yin dan yang ada dalam diri kita. Menemukan titik tengah bukanlah tentang menghilangkan salah satu sisi, meniadakan yin atau menghapus yang. Bukan pula tentang mencari jalan tengah yang statis dan kaku. Sebaliknya, ia adalah tentang menemukan keseimbangan dinamis di antara keduanya. Seperti menyeimbangkan timbangan yang selalu bergerak, menyesuaikan diri dengan beban yang berubah-ubah. Kita perlu mengenali kapan harus aktif dan kapan harus pasif, kapan harus mengedepankan logika dan kapan harus mengikuti intuisi. Ada waktunya untuk berbicara, menyuarakan pendapat, dan menunjukkan kepemimpinan. Namun,
Ada pula waktunya untuk diam, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan memberi ruang bagi orang lain. Keseimbangan bukanlah keadaan statis yang kaku dan tetap, melainkan sebuah proses yang dinamis yang menuntut kepekaan dan kebijaksanaan. Ia adalah tarian yang terus-menerus berlangsung antara yin dan yang, sebuah penyesuaian diri yang konstan terhadap arus kehidupan yang selalu berubah. Seperti seorang penari yang luwes mengikuti irama musik, kita pun perlu luwes dalam menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi. Terkadang kita perlu menjadi air yang tenang dan mengalir. Terkadang kita perlu menjadi api yang berkobar-kobar. Yang terpenting adalah menemukan harmoni dalam gerakan, menjaga keseimbangan agar tarian kehidupan kita tetap indah dan selaras. Dalam keheningan, kita mendengarkan bisikan intuisi dan menemukan kebijaksanaan yin. Dalam aksi, kita mengembangkan keberanian dan menyalurkan energi yang. Dengan menemukan titik tengah di antara keduanya, kita menciptakan simfoni kehidupan yang harmonis dan penuh makna. Yang ketiga, hidup selaras dengan alam. Alam tidak terburu-buru, namun semuanya terselesaikan, kata Lao Tzu. Ini menggemang kebenaran abadi tentang keseimbangan dan harmoni yang terpancar dari setiap jengkal alam semesta. Dalam sibuknya kehidupan modern, kita seringkali terjebak dalam pusaran ambisi, mengejar tujuan dengan tergesa-gesa hingga lupa untuk menyelaraskan diri dengan irama alam. Padahal, alam adalah guru terbaik yang mengajarkan kebijaksanaan tanpa kata-kata. Amatilah pergantian siang dan malam, dua kekuatan yang berlawanan namun saling melengkapi. Siang yang cerah memberi energi dan kehidupan, sementara malam yang gelap memberi ketenangan dan waktu untuk beristirahat. Keduanya bergantian dalam harmoni yang sempurna, menciptakan keseimbangan yang menopang kehidupan. Lihatlah pasang surut air laut, gerakan yang tak henti namun selalu kembali ke titik semula. Pasang yang membawa kelimpahan, surut yang membersihkan dan memberi kesempatan untuk berbenah. Dalam gerakannya yang konstan, tersimpan pelajaran tentang siklus kehidupan, tentang penerimaan dan pelepasan. Rasakan pergantian musim, transformasi alam yang menakjubkan. Musim semi yang penuh harapan, musim panas yang penuh semangat, musim gugur yang penuh warna, dan musim dingin yang mengajarkan ketahanan. Setiap musim memiliki keindahan dan keunikannya sendiri, mengingatkan kita bahwa perubahan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Belajarlah dari kebijaksanaan alam, ikuti ritme yang tenang dan teratur, jangan melawan arus, melainkan mengalirlah bersamanya. Temukan keseimbangan dalam diri antara aktif dan pasif, antara memberi dan menerima, antara kerja keras dan istirahat. Hidup selaras dengan alam akan membawa kedamaian, kebahagiaan, dan kehidupan yang lebih bermakna. Seperti yang dikatakan Lao Tzu, orang yang selaras dengan Tao menjadi satu dengan Tao. Biarkan diri kita menyatu dengan alam, menyerap energi dan kebijaksanaannya, dan menemukan keseimbangan yang hakiki dalam diri kita. Keseimbangan yin dan yang adalah sebuah perjalanan sepanjang hidup. Ia adalah proses terus-menerus untuk menyesuaikan diri, belajar, dan bertumbuh. Dengan menemukan keseimbangan dalam diri, kita dapat mencapai kedamaian batin, kebahagiaan yang hakiki, dan kehidupan yang lebih bermakna. Kita akan mampu menghadapi segala tantangan hidup dengan lebih bijaksana, fleksibel, dan tenang. Sekarang, bayangkan dirimu berdiri di puncak gunung, merasakan hembusan angin yang membawa kesejukan dan kedamaian. Di bawah sana, dunia terbentang luas dengan segala kesibukannya. Namun, di sini, di puncak gunung, kamu menemukan ketenangan dan kejernihan. Kamu melihat dengan jelas kedua sisi dalam dirimu, yin dan yang selama ini bergelut. Kamu merasakan kekuatan dan kelemahanmu, menerimanya dengan lapang dada. Dan disinilah, di puncak gunung ini, kamu membuat keputusan, kamu memilih untuk tidak lagi terombang-ambing
oleh kekuatan-kekuatan yang saling bertentangan dalam diri kamu. Kamu memilih untuk menemukan titik tengah, menyeimbangkan yin dan yang, menciptakan harmoni dalam diri. Sekarang, tutuplah matamu sejenak. Rasakan energi alam semesta mengalir dalam dirimu, menyeimbangkan setiap sisi dalam dirimu. Bayangkan, dirimu mengalir bersama arus kehidupan, fleksibel dan adaptif seperti air. Kamu kuat dan ulet seperti rumput yang tetap tegak meskipun dihempas angin kencang. Kamu adalah kesatuan yang utuh, seimbang, dan harmonis. Kamu adalah manifestasi dari yin dan yang, dua kekuatan yang menyatu dalam dirimu. Sekarang, bukalah matamu. Perjalanan menuju keseimbangan telah dimulai. Teruslah belajar, teruslah bertumbuh, dan teruslah menemukan keseimbangan dalam dirimu. Ingat kata Lao Tzu, kehidupan adalah serangkaian perubahan alami dan spontan. Jangan melawan mereka, itu hanya menciptakan kesedihan. Biarkan kenyataan menjadi kenyataan. Biarkan sesuatu mengalir secara alami kemanapun mereka suka. Jadilah seperti air, menyesuaikan diri, mengalir, dan selalu menemukan jalannya. Di dalam dirimu tersimpan kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang lahir dari keseimbangan yin dan yang. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang fleksibel, adaptif, dan harmonis. Jangan lupa like video ini jika kamu mendapat manfaat, subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video inspiratif lainnya, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.